dari luar aja, tenang aja. Nikita Mirzani mengamuk di kantor Kejaksaan Negeri Kejari Serang Kota Banten sewaktu akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dimasukkan ke ruang tahanan. Nikita resmi menjadi tahanan Kejari Serang Kota setelah bekas perkara kasus dugaan tindak pidana kasus Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra telah dinyatakan P21. Dan Senin 25 Oktober kemarin, pihak penyidik Polres Serang Kota menyerahkan Nikita Mirzani yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 12 Juli 2022 lalu, serta barang bukti lain pada pihak Kejari yang langsung melakukan penahanan terhadap artis kontroversi tersebut. Kasih jalan dulu, jalan ada jalan, tenang aja. Jalan. Gambar kasih dapat jangan ganggu ya. Niki kasih statement dong, Niki. Naik, Niki kasih statement dong ke media. Ya udah mas. Mundur pelan-pelan. Sikap dalam menahan ini adalah diputuskan oleh pimpinan kami Kepala Kejaksaan Negeri Serang untuk dilakukan penahanan pada hari ini. Setelah perkara ini dinyatakan lengkap atau yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah P21, nah makanya terhadap sikap dari penuntut umum yang dinyatakan berkas itu lengkap, maka ditindaklanjuti oleh penyidik adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Dan ketika pada hari ini dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, berdasarkan sikap penuntut umum dalam hal ini menerima tersangka barang bukti itu, yang bersangkutan timnya menyatakan dilakukannya penahanan terhadap tersangka NM. Fahmi selaku kuasa hukumnya tak menampik jika Nikita Mirzani yang disangkakan melanggar pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 Jo pasal 51 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik dan pasal 311 KUHP pidana ini sudah lebih tenang dan memasrahkan pada Tuhan atas perkara hukum yang tengah dihadapinya. Nikita Mirzani terancam hukuman 6 tahun penjara. Yang bersangkutan tersangka NM ini dilakukan penyidikan berdasarkan pelaporan dari saudara Mahendra Dito. Dia ketawa. Setelah itu dia bilang, ya saya mohon supaya hukum Allah yang turun tangan dengan persoalan. Dan itu aja yang disampaikan. Dan dia yakin bahwa siapapun yang mendolimi siapapun, pasti Allah akan turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah itu aja, dia nggak mau bicara apa-apa, dia tidak menjelaskan apa-apa. Saya tidak tahu, yang jelas kami datang hanya membawa dia, habis itu saya harus pulang. Nah, nanti dilihat seperti apa besok, yang saya kasih jelaskan, Niki mempunyai 3 orang anak. Anaknya pasti akan berdoa. Ya. Akan ada upaya penangguhan anak ini. Itu kewenangan jaksa untuk menahan. Sementara itu, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Serang Reziknil Gusar SH dalam keterangannya menyatakan akan melakukan penahanan pada Nikita Mirzani selama 20 hari terhitung Senin 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022 di rumah tahanan Rutan kelas 2B. Dan Jaksa Penuntut Umum segera menyusun surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersangka ke Pengadilan Negeri Serang, Banten. Alhamdulillah kami lihat kondisinya sehat dan dinyatakan oleh tenaga medis bahwa yang bersangkutan sehat dan tidak ada halangan untuk dilakukan penahanan itu. Tadi kebetulan yang bersangkutan juga didampingi oleh beberapa orang, baik itu penasihat hukum dan tentunya kami juga tidak menanyakan satu persatu ya apakah kerabatnya, saudaranya atau sahabatnya itu. Yang jelas yang kami tahu bahwa yang bersangkutan didampingi oleh beberapa orang dan salah satunya adalah penasihat hukum yang bersangkutan.
Ketika disinggung soal salah satu video yang beredar luas di luaran, terdengar suara Nikita teriak-teriak tidak mau ditahan. Bagi pihak kejaksaan itu adalah hal biasa, sebab semua orang pasti akan merasakan hal yang sama lantaran syok akan menjalani penahanan. Karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerebek segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti ini. Itu aja yang kita bilang. Untuk menolak itu siapa saja, sudah biasa lah kami menyaksikan ya. Setiap orang yang tidak pernah yang tidak ditahan terus ditahan kemudian ditahan, itu tentunya ya, semua orang juga tidak mau seperti itu. Mungkin sikap oleh Nikita mungkin melakukan sedikit shock atau gimana, itu ya tentu kembali kepada yang bersangkutan. Kebetulan saya diperintahkan pimpinan dulu untuk berkomunikasi dengan pihak rutan untuk mempersiapkan untuk administrasi dan kesiapan rutan untuk menerima penahanan dari saudara NM, tersangka NM. Kalau untuk marah-marah atau nangis yang sesuai bagaimana teman-teman yang tanyakan tadi, saya tidak menyaksikan. Tapi kalaupun ada yang nangis, marah-marah, tentu bentuk psikologi ataupun situasi emosional seseorang menghadapi terhadap penahanan itu sendiri. Menurut kami itu wajar. Kondisi Nikita sudah terlihat lebih tenang kala tiba di rumah tahanan kelas 2B Serang dengan dikawal pihak kejaksaan dan didampingi tim kuasa hukumnya. Namun, selebriti yang akrab disapa Nyai itu lebih banyak menundukkan kepala di hadapan rekan media dan bungkam soal statusnya yang telah resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Serang, Banten. Sebelum ditahan, rumah Nikita Mirzani sempat digerebek oleh penyidik Polresta Serang terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Dito. Penggerebekan dilakukan dini hari di rumah Nikita Mirzani yang telah dipanggil berulang kali namun tidak datang. Nikita pun sempat dijemput paksa oleh Polres Serang saat jalan-jalan bersama anaknya di sebuah mal di Jakarta. Namun setelah menjalani pemeriksaan, ia tidak ditahan karena alasan kemanusiaan, ia memiliki anak kecil. Akhirnya pulang gitu kan, ya tapi memang harusnya pulang karena kan kasusnya bukan kasus berat, kasus receh. Ya polisi juga nggak bangga lah kalau bisa nangkep Nikita Mirzani kasus receh, kecuali narkoba, pembunuhan, penyekapan, pemukulan kayak Nindya Yunda itu beda gitu. Rasa syukur ya syukur aja sih, maksudnya ya ngapain harus dibesar-besarin gitu. Kalau kasusnya aja, kalau pasal undang-undang ITE itu kan banyak prosesnya, nggak langsung bisa ditetapkan jadi tersangka, kita juga harus dikasih kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan, tapi kan tidak didapatkan. Cuman ya mungkin ya
Mungkin beda daerah, beda mekanisme kali ya. Mungkin kalau di Jakarta mekanismenya begini, kalau di Banten mekanismenya begitu gitu ya kan, nggak tahu juga. Selama ini Nikita disebut sebagai artis yang kebal hukum. Berbagai kasus hukum yang dilaporkan tentang dirinya menyangkut dirinya tak pernah terdengar kelanjutan hukumnya. Hal itu didukung pula dengan sikap Nikita Mirzani yang kerap menantang dan tak takut jika dirinya dilaporkan ke pihak berwajib. Namun, Hart Gumai dan Mbak Yu pernah meramalkan jika suatu saat Nikita tetap akan merasakan dinginnya lantai Hotel Prodeo. Ada artis yang sangat berkesan kebal hukum, tapi di 2001 dia jatuh dan terkena kasus hukum yang di luar perkiraan dia bisa sampai memasukkan dia dalam sel wanita. Jadi kasusnya dianggap sepele, dianggap hal yang misalkan dia bisa terus di atas angin dan merasa yang semua tidak tersentuh. Tapi di 2001 sehebat-hebatnya orang, beliau kena masuk dan kena kasus dan sempat masuk sel agak berapa lama.